Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi ini dilakukan secara daring. Oleh karena itu, seperti biasa, pertama-tama yaitu dengan memberikan instruksi melalui WhatsApp group bahwa pembelajaran akan segera dimulai. Dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan qiraah bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa. Setelah itu, saya akan memberikan materi yang akan dipelajari pada hari ini dalam bentuk PowerPoint maupun video. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi mengenai beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Apa saja tanda-tanda hari akhir? Bagaimana persiapan kita menghadapi hari akhir? Mari kita belajar bersama memahami materi beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, secara umum, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Di sini akan Ibu jelaskan mengenai dalil tentang hari akhir. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 87 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang Dia kehendaki, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Berikut adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran mengenai gambaran hari akhir. Terdapat dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 15 yang artinya bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Kemudian dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 13 yang artinya matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan laut meluap. Selanjutnya Quran Surat Luqman ayat 33 yang artinya manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian kiamat kubro. Nah, kiamat kubro alias kiamat besar merupakan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Siapa saja tidak akan pernah bisa mengetahui datangnya hari kiamat kubro. Kemudian silakan simak video berikut ini mengenai tahapan hari akhir. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah sering menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berikut ini urutan peristiwa tanda-tanda sampai terjadinya hari kiamat. Dajjal akan keluar. Dajjal dalam bahasa Arab memiliki arti kekacauan. Dajjal sendiri nanti akan keluar dari negeri Persia. Ketika Dajjal sudah turun, maka Dajjal dan pengikutnya akan membuat kerusakan di bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam 40 hari itu, satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari selanjutnya sama seperti hari-hari biasanya. Keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan asli Rasulullah. Imam Mahdi juga mempunyai nama yang sama persis seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdilah yang nantinya akan memimpin perang jihad untuk mengejar Dajjal ketika sudah berada di Palestina.
turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya sudah sampai di Damaskus, mereka sholat asar berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi sebelum sampai menemui Dajjal. Maka sebelum mereka sholat, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka sholat, barulah Imam Mahdi dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju Palestina untuk menemui Dajjal. Setelah sampai, maka bersama Nabi Isa langsung berburu Dajjal untuk kemudian dibunuh. Setelah terbunuh, nantinya pengikut Dajjal akan berlarian untuk bersembunyi di balik pohon dan batu. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-cirinya seperti mata mereka terlihat sipit, namun bola mata mereka terlihat besar. Mereka memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia biasa. Mereka akan keluar jika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya binatang melata. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa binatang tersebut akan muncul dan dapat berkomunikasi seperti halnya manusia. Binatang tersebut nantinya akan mendatangi orang-orang yang kembali kufur setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Binatang ini akan menasihati dan mengingatkan orang-orang yang kembali kufur. Binatang itu akan tersebar di seluruh dunia dan akan menandai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya api dari kota Aden. Aden merupakan sebuah kota di Yaman. Kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Awalnya, kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari utara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang sangat besar. Munculnya 3 gerhana. Gerhana akan muncul di 3 bagian bumi. Pertama, pada bumi bagian timur, kedua, di bagian barat, dan ketiga di bagian Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi banyak bencana seperti gempa besar dan longsor besar di belahan timur bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan bagian ini terdapat di bagian Asia, namun tidak tahu pasti tempatnya di mana. Setelah terjadi di bagian timur bumi, maka akan terjadi kembali pada bagian barat, seperti benua Amerika dan lainnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Di saat itulah pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda yang terakhir. Maka seperti kata Rasulullah, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Demikian video kami kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tersebut, sebagai umat beragama, kita harus menyiapkan diri mulai dari sekarang dan menyadari betapa pentingnya beriman kepada hari akhir. Berikut adalah fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu membuat kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, karena kita tahu bahwa kehidupan akhiratlah kehidupan sebenarnya. Maka kita akan lebih mementingkan cara bagaimana kita akan hidup bahagia di akhirat. Kedua, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat, karena segala perbuatan kita pasti akan dibalas di akhirat nanti. Dan ketiga, beriman kepada hari akhir membuat kita lebih giat dalam beribadah dan mengurangi maksiat. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Kedua, muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan. Ketiga, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Dan yang keempat, mempersiapkan diri dengan profesional. Kesimpulannya, wajiblah bagi kita mengimani hari akhir dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik di akhirat nanti.
untuk tugasnya, silahkan dihafalkan salah satu dalil mengenai hari akhir. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk absen. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.